Selamat sore teman-teman semuanya. Klip kali ya, klip on ya. Apa kabar, sehat? Kalau masih duduk di sini dan makan berarti sehat semua. Mudah-mudahan sehatnya terus terjaga. Kita akan masuk ini sesi keempat ya Mbak Nari ya. Minggu keempat, Palmerah Yuk. Palmerah Yuk itu inisiatif dari teman-teman di Kompas Gramedia untuk mengumpulkan, untuk ngobrol, untuk cerita, untuk berbagi pengalaman dan sekaligus melepas akhir pekan ya. Di sini kita ada selain pasar, kita ada 3 teman ngobrol saya. Saya sebut dari yang paling depan saya, Mbak Baby. Nanti Mbak Baby akan memperkenalkan diri. Mbak Baby, tepuk tangan buat Mbak Baby. Mengambil posisi di tempat Ibu Eriseda karena merasa paling senior, padahal enggak. Mbak Baby, lalu di sebelahnya yang paling muda di antara kami berempat, Mas Putra. Penulis buku, nanti bisa cerita. Bukunya dicetak di Alex Media Komputindo ya. Dan akan merilis buku kedua. Datang jauh-jauh dari Jogja. Tepuk tangan buat Mas Putra. Di samping saya, ini apa saya nyebutnya senior atau tempat saya belajar atau tempat saya... Jangan panggil Om. Enggak, saya panggil Kak aja. Atau Mas Ivan. Mas Ivan ini yang boleh tepuk tangan buat Mas Ivan dulu. Yang membekali atau memberikan pengalamannya bersama-sama dengan teman-teman di manajemen Kompas Gramedia tentang mindfulness. Dan kita sore ini kita mau ngomong soal mindfulness dan bisnis. Ini sesuatu yang kayaknya ada kaitannya atau enggak. Nah, kita akan temukan satu-satu. Sebelum memulai, sebelum nanti masing-masing memperkenalkan diri, saya punya tanggung jawab untuk mereview buku ini karena minggu lalu saya dapat buku ini nih. Dan dicek sama teman-teman PBK apakah dibaca atau enggak. Saya selesaikan dalam waktu seminggu. Caranya dengan apa? Ini buku yang mudah sekali dikunyah. Ya, How to Grow Old. Ini Marcus Tullius Cicero. Ini kebijaksanaan klasik untuk usia pasca parubaya. Nggak tahu saya dikasih ini, mungkin saya dianggap sebagai yang akan menuju parubaya. Saya baca di kereta karena saya pulang pergi ke kantor lebih banyak naik kereta karena stasiunnya deket banget jalan. Dan baca buku ini kayak menyenangkan sekali di tengah kepadatannya. Saya memberikan kutipan satu dulu deh supaya ini jadi pembuka sekaligus minggu depan saya dapat buku lagi untuk saya baca. Saya kutipkan ini di poin ke-66 buku How to Grow Old, kebijaksanaan klasik untuk usia pasca parubaya. Poin 66 Cicero ini menyebut, adakah yang lebih konyol daripada seorang musafir yang menambah barang bawaannya pada akhir suatu perjalanan. Saya ulang sekali lagi sambil diresapi ya. Diserap. Adakah yang lebih konyol daripada seorang musafir yang menambah barang bawaannya pada akhir suatu perjalanan? Ini saya baca dalam perjalanan antara Palmerah dan Rawabuntu. Dan di stasiun Rawabuntu saya berhenti. Untuk apa? Di situ ada, saya boleh nyebut merek nggak ya? Ada Maryam, roti Maryam. Saya beli di situ sambil saya kunyah, sambil saya cerna ini. Apa maksudnya? Lalu kemudian saya berpikir, oh iya benar juga ya. Kalau kita dalam posisi tertentu dan sudah pada titik menjelang akhir, kalau kita menumpuk dan membebani perjalanan kita pasti akan sia-sia. Dan ini hari Jumat, saya nggak ingin membebani teman-teman semua di sini dengan hal-hal yang akan memberatkan perjalanan pulang, tapi kita akan ngobrol dengan 3 orang di sini, Mbak Baby, Mas Putra, dan Mas Ivan. Saya perkenalkan Mbak Baby dulu untuk memperkenalkan diri lebih jauh supaya kita bisa ngobrol. Iya. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Iya. Aku dari Mindful Egg, mewakili Mindful Egg. Namaku Baby, dipanggil Baby. Kami ini Mindful Egg adalah sebuah movement, sebuah gerakan gitu. Diinisiasi oleh 15 orang. Perempuan semua. Wow. Ya kami menjelang juga memasuki grow old. Usia parubaya. Usia parubaya. Ya KPG ini ada ya peminat buku berarti ini. Ya kita merasa ya melihat perjalanan kita gitu dan juga pandemi terjadi gitu. Kemudian kita ber-15 berpikir sebenarnya kita mau deh di sisa usia ini nih kita pengen deh buat sesuatu gitu apa gitu ya, dan ya kita lihat mental health segala macam itu jadi isu ya, datang ya jadi isu. Jadi kemudian kita membangun
gerakan ini gitu bernama Mindful Act. Nah, saya salah satu founder di situ. Tapi di sisi lain juga aku punya bisnis travel agent. Oke. Gitu. Apa Jadi, namanya, Mbak? Pelangi Benua. Pelangi Benua ya teman-teman ya, travel Ya agent teman-teman ya. yang Iya. butuh staycation. Iya. Jadi Pelangi Benua saya full di sana. Nah, itulah kemudian dari pandemi juga itu yang mempertemukan saya kemudian dengan mindfulness, dengan menjalani bisnis dan kemudian terkena pandemi. Itu justru yang mempertemukan saya dengan mindfulness. Oke, Mbak Baby. Gitu. Ini perkenalan awalnya bisa kita simpan dulu untuk bahan percakapan. Berikutnya Mas Putra. Bawa bukunya nih. Boleh diperkenalkan bukunya juga. Ini sebenarnya bukunya dibawain Mas Bian. Oh, Oke. Mas Bian ya. Iya, selamat sore teman-teman semuanya, Selamat sore. mas-mas dan mbak-mbak. Saya kembali lagi, ini 2014 kalau nggak salah ya, saya pernah bekerja juga di Oke. sini. Saya baru tahu ternyata Mas Putra itu lulusan atau alumnus dari Kompas Gramedia. Salah satu anggotanya Mbak Anari. Oh, oke. Iya, terus kemudian ya singkat cerita memutuskan untuk melanjutkan studi dan kemudian mulai mendalami soal mindfulness. Nah, memang menarik karena mindfulness dan kesehatan mental sendiri seperti kata Mbak Baby, pandemi itu memboosting sebenarnya isu itu untuk diangkat gitu kan. Nah, kebetulan sebenarnya selama 2-3 bulan ini saya juga mendampingi UMKM di Jogja berbisnis yang mereka pelan-pelan sudah mulai bangkit lagi, terutama dari sudut pandang mindfulness-nya gitu. Seminggu sekali saya mengadakan sesi, para pelaku datang dan cukup banyak yang selain saya sharing, saya juga belajar banyak dari mereka gimana mereka bisa struggle dan gimana pendekatan-pendekatan berkesadaran ini bisa membantu mereka untuk tetap survive. Itu dulu sih, mungkin nanti Oke, lebih lanjut siap. kita bahas di obrolannya Pendekatan ya. berkesadaran membantu Iya. mereka survive juga Iya. dalam bisnis ya. Iya, Oke. oke. Saya passing ke Mas Ivan ini. Boleh memperkenalkan diri lebih lanjut ya. Selamat sore, Selamat sore Mas Ivan. terima kasih sekali lagi undangannya Kompas Gramedia. Selamat sore teman-teman, Bapak Ibu semua. Terhormat saya bisa hadir. Saya dari senantiasa berada, karena ada itu katanya perlu. Nggak penting sih, tapi perlu. Perlu. Gak penting tapi perlu. Dan sudah 6 tahun, 7 tahun ya kalau fokus bagaimana supaya berkesadaran itu menjadi gaya tanpa perlu bergaya di berbagai bidangnya. Itu dulu Mas Inu. Oke. Berkesadaran menjadi gaya tanpa perlu bergaya. Ini PR nih. Kata-kata yang membuat kita harus mencernanya. Untuk cari waktu untuk silent sitting tuh, maaf. Kembali ke Mbak Baby tadi, 15 perempuan aktif di Mindful Act ini dan kemudian juga running bisnis. Iya. Dengan pasti ada naik turunnya ya. Bagaimana pengalaman Mbak Baby menggunakan atau pengalaman berkesadaran ini membantu perjalanan atau perkembangan atau membangun bisnis? Iya, jadi saya tuh juga dulu tuh memang bukan orang yang into meditasi ya, gitu. Jadi saya ikut yoga ya karena saya senang dengan gerakan yoga, just olahraga aja gitu. Tapi the filosofi segala macam tuh aku nggak touch gitu ya. Jadi juga meditasi tuh dengan dengar katanya suruh ngosongin pikiran ya, kayak gitu-gitu. Aku jadi kayaknya gua nggak di situ deh gitu ya. Terus deh gitu, nah pandemi hit. Aku punya travel agent. Travel agent kita tahu yang nomor 1 ke hit ya. gitu kan. Nah, pada saat itu kami sedang membangun justru. Jadi pinjaman segala macam. Jadi Persis sebelum pandemi. persis sebelum pandemi gitu. Persis sebelum pandemi. Jadi pinjaman mulailah kita lagi mulai membangun. Jadi mulai melebarkan jadi banyak kewajiban-kewajiban kepada pihak ketiga yang justru kita baru engage. Tiba-tiba drop. Nggak ada pemberitahuan, ya kan? Nggak ada contekannya aja nggak ada, bisikan kan nggak ada, bret langsung gitu.
Nah, di situ kemudian saya diperkenalkan dengan sebenarnya Bali Usada sih, gitu ya. Di Bali Usada aku diperkenalkan gitu untuk tahu sebenarnya meditasi. Terus ya karena kan kalau saat kita seperti itu apa aja juga kayaknya kita cari gitu ya untuk bisa mengeluarkan aku dari masalah ini gitu kan. Jadi semua dicari, semua dibaca gitu kan ya. Sampai akhirnya aku menemukan ini gitu. Dan kemudian dijalanin. Terus terang memang saya melakukan gitu, jadi melatih gitu ya, jadi latihan, surprise banget loh. Responku tuh berubah loh ketika menghadapi permasalahan ini, ketika aku bandingkan gitu ya. Sebelumnya gitu loh. Aku tuh bilang, ini gila juga ya gitu ya, dalam waktu yang tidak terlalu lama, tapi bisa merubah apa yang terjadi di dalam tubuhku gitu ya. Apa nih yang terjadi, kok dia bisa membuat seperti itu gitulah. Barulah kemudian ya bergulir lah ya, ketemu dengan beberapa praktisi, ikut training-trainingnya, ikut latihan-latihannya, ketemu Putra, semakin tahu lagi oh ternyata memang ini make sense banget gitu. Nah, di dalam saya menjalani bisnis di tengah ketidakpastian itu, aku tidak tidak reaktif, sebenarnya tidak stres ya. Lebih gitu. Tenang gitu ya. Iya, aku lebih tenang menghadapi, padahal masalah nggak kurang, nambah. Apa gitu. yang membuat perubahan itu terjadi dan mindset itu kemudian menjadi bekal untuk Mbak Baby merespon banyak hal atau masalah yang muncul? Sebenarnya gini Mas, kalau aku pikirkan, siapa yang nggak mengerti kalau lagi punya masalah, sabar. Kalau semua orang bilang begitu. Kalau lagi marah, tenang. Menemui orang yang sulit, ya jangan gitu. Tapi kan kita nggak kuasa untuk respon tubuh kita tuh kan memang seperti itu refleksnya. Nah, yang saya rasakan adalah refleks saya berubah. Ketika saya menemui kesulitan, itu seperti otot takut saya itu nggak keluar duluan gitu. Jadi dia nggak aktif duluan gitu. Yang keluar adalah otot pemahaman dulu, ngerti dulu gitu ya. Baru merespon. Iya. Nah, sehingga saya merasa banyak decision yang akhirnya bisa saya putusin gitu loh. Karena aku mempunyai kemampuan untuk mapping. Gitu. Itu yang aku rasain gitu ya. Itu jadi refleksnya gitu loh, Mas. Tanpa aku mesti bilang sabar, pikir, tenang, itu enggak. Dia refleksnya tuh udah. Membangun refleks untuk kemudian bisa lebih tenang itu butuh berapa lama waktunya? Aku mulai itu di April 2020. Oke. Terus Mas, Juni, Juli itu aku udah merasakan. Karena kan Ada terus perubahannya. masalah datang terus gitu. Dari semua hal yang mau dicoba, kenapa ketemu ini dan memilih ini? Kan banyak ya yang... Iya, aku memang langsung masuk ke meditasi dan kebetulan saya menemukan tempat bermeditasi dengan guru-gurunya yang membimbing saya tuh saya mengerti, make sense, membuat saya tuh confidence gitu loh Mas untuk melakukannya. Ibarat saya kalau naik sepeda, ketika saya belajar sendiri dan jatuh, pada akhirnya saya trauma. Nah, kalau ini tuh saya menemukan, dibimbing gitu, dan saya jadi ngerti dan nggak takut kayak gitu. Itulah pentingnya mungkin mencoba beberapa karena mungkin nggak semua orang sama ya Mas ya. Ini saya ke Mas Putra nih yang mendampingi para pelaku bisnis ya, dan membangun kesadaran mereka untuk bisa running bisnisnya. Itu dalam perjalanan nggak konflik tuh antara terus berkesadaran dengan bisnis, kan urusan yang sifatnya sangat duniawi. Duniawi, iya. Ini hal yang menarik sih, yang sebenarnya kalau dibilang mendampingi bukan berarti saya yang lebih jago dari mereka gitu kan. Justru bersama ini. Iya, justru malah saya jadi banyak belajar ke teman-teman juga yang struggling terutama di masa pandemi. Termasuk yang Mbak Baby ceritakan kan, hampir semua bisnis terdampak tuh pandemi. Nah, yang menarik polanya sih sebenarnya sama. Polanya adalah terdampak pandemi, terus mulai masuk ke frustasi, bingung, mencoba banyak cara tapi kepentok-kepentok gitu ya. Dan pada akhirnya gaya hidup berkesadaran ini pelan-pelan bisa masuk di titik ketika mereka sudah mulai menyerah dalam tanda kutip dan akhirnya sudah mulai ikhlas, ya sudah deh, nothing tulus aja, pendekatan apa yang pas, pendekatan apa yang bisa saya lakukan ya saya coba dulu aja. Nah,
di titik itu baru pelan-pelan insight-insight kayak semacam apa ya, yang paling terkenal misalnya di hidup berkesadaran itu soal impermanence misalnya ya, bahwa nggak ada yang abadi dan semuanya bisa berubah. Nah, ketika orang belum aware, kita menjelaskan itu ya itu hanya jadi sekedar teori dan kata-kata omong kosong doang ya Mas Ivan ya, gitu ya, normatif aja gitu. Nah, tetapi pandemi itu bener-bener ngajarin, dan ngajarinya itu bukan cuma yang nyolek, itu langsung nampar dan ngehajar orang habis-habisan. Dan panjang. Dan panjang waktunya gitu kan. Nah, di titik itu mereka sadar, iya ya, kata-kata bahwa semua itu berubah, itu tuh bisa pelan tapi bisa juga drastis dan bikin kita shock. Nah, di titik itu butuh cara, butuh teknik, butuh pendekatan gimana caranya agar kita bisa lebih stabil, terutama untuk menghadapi perubahan-perubahan itu. Agar kita bisa lebih bijak untuk menentukan apa sih sebenarnya yang bisa saya kendalikan dan apa sih sebenarnya yang Di luar kendali. di luar kendali saya nggak Stoik bisa banget ngapa-ngapain. Iya, ya ada kaitannya dengan stoik juga gitu kan. Nah, pandemi itu kan mostly itu kita nggak bisa kendalikan gitu kan. Bahkan kesehatan kita ya. Bahkan kesehatan kita. Nah, dan sebagian besar orang tanpa sadar fokusnya di hal yang nggak bisa dikendalikan. Jadinya kan frustasi dan capek. Padahal mungkin ketika pelan-pelan mulai berkesadaran, mulai aware, oh ternyata ada hal-hal yang selama ini saya abaikan, saya bisa fokus ke situ. Dan ketika fokus ke situ, pelan-pelan kita juga jadi punya sense of control lagi, sedikit demi sedikit, dan di titik itu justru malah pembelajaran dan pertumbuhannya kan mulai terjadi, mulai bertumbuh. Sebenarnya gambaran umumnya sih itu gitu ya. Tapi balik lagi, kalau menceritakan kan kelihatannya enak dan nyaman. Tapi tentu saja ketika mengalami langsung, apalagi berbisnis, ya banyak ini ya, tangis Mobat darah, mabit air kalau mata, bahasanya. dan mobat mabit kan. Kipat-kipit istilahnya kalau orang Jawa bilang. Kurang lebih gitu sih. Tapi untuk menemukan keinginan untuk orang mengalami atau berkesadaran itu, apakah orang harus kepentok ya? Pengalaman Mbak Ya. Baby sama Mas Putra disebutkan kayaknya orang kepentok dulu tuh, baru kemudian ada keinginan untuk ya dia berkesadaran dalam hidupnya, menyadari apa yang bisa dia kendalikan, mana yang tidak bisa dikendalikan. Iya, saya jadi teringat salah satu guru saya gitu ya. Dia pernah bilang gini, ikan itu baru sadar kalau dia ternyata kesusahan kalau dikeluarin dari air. Kalau dia hidup di air, hidupnya enak, Nggak hidupnya sadar. nyaman, nggak sadar. Dia pikir hidup saya baik-baik aja. Begitu dikeluarin dari air, dibawa ke tanah, wah baru dia bingung, baru dia stres, baru dia butuh belajar untuk pendekatan baru nih gimana supaya bisa survive. Kurang lebih begitu gitu ya. Walaupun mungkin memang ada beberapa orang yang bisa belajar lewat tradisi misalnya, atau karena tertarik baca-baca gitu. Tapi saya personal pun juga belajar hidup berkesadaran setelah kepentok gitu ya. Dan mostly banyak yang seperti itu. Kalaupun misalnya belakangan jadi hype dan banyak yang ikut, PR selanjutnya kan di konsistensi. Persis, ya, Iya. semua itu ya. Semua, I think semua teknik self improvement lah ya, pemberdayaan diri itu biasanya hanya euforia di awal, tetapi konsistensi untuk melanjutkannya itu yang susah gitu kan. Nah, di titik itu baru mulai konsisten biasanya kalau udah mulai mentok lagi. Oh iya ya. Latihan lagi, mentok lagi. Oh iya ya, latihan lagi sampai akhirnya pelan-pelan jadi habit dan gaya hidup. Jadi ada beberapa pintu untuk orang kemudian memilih berkesadaran ya, bisa karena kepentok, karena tradisi. Saya tanya ke Mas Ivan nih soal yang mungkin lebih dulu melakukan ini dan sekarang kayak menjadi gaya juga ya, gaya hidup juga ya, orang menggunakan atau mindfulness itu sebagai bagian dari hidup mereka. Kalau Mas Ivan sendiri melihat tren ini apakah cyclical atau ya akan lewat gitu aja gitu? Mudah-mudahan bukan tren. Oke. Mudah-mudahan bukan tren, mudah-mudahan tersadari bahwa itu bagian yang tak terpisahkan dari kita. Gitu. Cuman kan tadi sempat dibahas nunggu pandemi, nunggu berulang-ulang begitu ya. Nunggu kepentok gitu. Tapi ada sebagian yang mungkin tidak banyak memang tanpa kepentok dia di situ. Oke. Jadi akhirnya orang-orang yang diizinkan gitu, kepentok kan juga diizinkan ya. Jadi ketika diizinkan apakah melalui kepentok atau bukan, ya orang akan ke sana. Justru kita-kita ini mudah-mudahan teman-teman yang hadir di sini gimana kita menyemangati, mengingatkan tanpa mengharuskan gitu. Coba disadari ya. Tidak harus yang gamang, pusing, frustasi dan melelahkan saja, tapi juga yang sukses, senang dan ceria itu coba disadari.
supaya nanti perjalanannya seperti kata buku tadi. Karena kita nggak tahu, kalau di situ kan seakan-akan ketika kita sudah tahu dalam perjalanan yang panjang dan sudah akan berakhir, kenapa menambah bawaan begitu. Yang paling menarik dari statement itu menurut saya justru karena kita nggak tahu sebenarnya. Ini perjalanan kita sampai kapan. Iya. Karena itu yuk tidak perlu menggenggam gitu kali ya. Kalau secara praktikal gitu Mas Ivan gitu, ini sekaligus mungkin sharing juga Mbak Baby sama Mas Putra soal pengalaman berkesadaran atau bagaimana setiap hari bisa melakukan itu dari hal-hal apa misalnya? Ini ya tentunya secara kognisi pakai teori habit forming ya. Habit forming. Ya oke. jadi kan dikaitkan misalnya bagi yang sholat subuh atau bangun lebih pagi atau yoga pagi gitu kan, terus apa? Setelah itu ketika sarapan bagaimana benar-benar hadir buat sarapan yang benar-benar hadir buat kita. Dan selanjutnya. Jadi dan komunitas menjadi penting kali ya. Karena itu energi untuk mengingatkan. Udah ini belum gitu kan. Kamu tadi gini atau kok masih marah atau kok masih keinget yang itu. Jadi Teman pengingat itu teman-teman seperjalanan juga penting. Tapi habit forming itu untuk selalu menyadari. Dan sebenarnya peralatan yang paling dekat dengan kita tuh kan nafas ya. Karena dia hadir terus gitu, nggak perlu nunggu sarapan baru berkesadaran, nunggu mau doa baru berkesadaran. Dan nafas selalu ada gitu. Jadi gratis gitu jadi. Oh ya ini pengingatnya nih, alarmnya itu di situ gitu. Oh ya gitu. Itu sih kali iya. Dari nafas saja karena lumayan banyak ya nafas ya setiap hari. Tanpa disadari. Dan itu buat pengalaman saya misalnya ya, atau mungkin Mbak Baby nanti Mas Putra juga cerita, ketika kita mau meluapkan emosi atau bereaksi berlebihan itu untuk mengalami pengalaman bersadar biasanya narik nafas dulu tuh 2-3 kali baru melakukan atau merespon dengan lebih tepat. Itu benar sekali. Soal teman seperjalanan Mas Ivan tuh membantu kami di satu batch itu untuk tadi habit forming tadi, kasih kartu tuh. Jadi kartu itu dipertukarkan. Saya masih nyimpan yang tiap pagi harus diingat kamu keluar dari tempat tidur atau turun dari tempat tidur kaki kiri atau kanan. Itu salah satu pengalaman berkesadaran yang tadi saya malah nggak ingat tuh. Lupa baru ingat sekarang. Tapi nafas itu betul sekali. Itu membantu untuk kita terus-menerus menyadari dan merespon sesuatu lebih tepat. Kalau Mbak Baby gimana mempraktikkan harian berkesadaran? Kalau aku bener dari nafas, aku ambil yang paling simpel dulu gitu. Untuk sebenarnya gain confidence lagi sih gitu, bahwa bisa nih gitu kan ya gitu. Jadi aku benar-benar mulai dengan menyadari nafas sih gitu. Jadi dan itu aku lakukan di pagi hari sama menjelang tidur karena aku pikir itu waktu yang kita punya gitu. Di bangun tidur kita punya waktunya, kita bisa 15 menit and then malam kita juga punya waktunya 15 menit lagi. Aku upayakan itu sih Mas gitu. Jadi sedikit banget kok, pendek banget gitu. Tidak kurang dari 15 lah paling enggak, tapi itu aku lakukan di pagi dan malam hari gitu. Yang waktu itu aku berharap dia terbangun sendiri di dalam itu, jadi pokoknya aku lakukan saja tanpa menganalisa lebih lanjut, pokoknya aku lakukan hal yang aku pikir doable, bisa supaya aku gain aja dulu gitu, bahwa aku bisa nih gitu. Itu sih Mas, di tengah-tengah soalnya kalau menjadwalkan, ntar belum ini, belum itu, akhirnya aku nggak latihan gitu. Kalau aku itu. Itu di awal dijadwalkan ya, secara tertib ya, supaya membangun pagi, konsistensi juga. Iya. Gitu. Kalau Mas Putra, bagaimana mempraktikkan atau berkesadaran setiap hari? Iya, sebenarnya kan praktek berkesadaran itu biasanya ada yang formal atau ada yang informal gitu kan. Nah, yang formal itu kan biasanya itu tadi breathing kan, lewat menyadari nafas dan lain sebagainya. Prakteknya paling umum ya sitting meditation misalnya, meditasi duduk atau duduk hening gitu. Nah dulu awal-awal sih saya pakai sistem untuk konsisten rutin gitu kan. Jadi setiap kali saya berlatih itu saya di kalender saya kasih centang. Oh gitu. Nah untuk jadi melatih konsistensi. untuk melatih konsistensi. Nah PR saya bukan supaya bisa latihan meditasi sekian menit enggak, tapi jangan sampai centangannya putus. Gitu aja, atau kalau putusnya jangan sampai lebih dari 3 kali. Ya kan sesekali kan kita
wajar kan, misalnya karena kesibukan atau acara tertentu nggak bisa. Itu, nah karena saya sadar kalau itu sudah saya lakukan selama sebulan atau 2 bulan, biasanya ke belakangnya sih sudah jauh lebih mudah dan kalau saya nggak melakukan merasa ada yang kurang gitu. Nah, ketika misalnya di tengah jalan pada akhirnya bolong-bolong lagi, saya ulang lagi pola yang sama. Setiap saya latihan, saya centang, PR-nya balik lagi. Hanya melanjutkan centangannya aja. Nah, dengan begitu sebenarnya melatih pikiran saya supaya lebih mudah. Daripada saya pasang mindset, saya harus latihan meditasi sekian puluh menit. Kan lebih mudah untuk, wah, saya tinggal mencentang, supaya centang harus latihan dulu. Gitu. Dan dibantu dengan beberapa reward kecil, misalnya kayak setelah meditasi saya habis itu terus bikin teh, nah itu reward saya dan lain sebagainya gitu. Nah itu satu. Kalau informalnya gini, sebenarnya setiap momen dalam kehidupan itu peluang kita untuk berlatih gitu kan. Nah ini yang sering juga saya obrolin sama teman-teman di Mindful Act gitu. Seringkali justru waktu emosi kita terganggu atau ke-trigger, itu adalah sarana paling tepat untuk latihan gitu kan. Nah karena secara otomatis misalnya waktu kita lagi cemas atau lagi marah atau lagi malu, mungkin tanpa disadari pilihan sikap kita abaikan gitu kan. Enggak harus ini udahlah nggak usah dipikirin atau gimana gitu kan. Nah, dengan rutin berlatih mindful, saya jadi sadar ketika muncul rasa cemas atau rasa marah atau emosi apapun, biasanya justru itu momen saya untuk jeda dulu. Oke, saya tadi cemas ya, atau saya tadi malu ya, atau saya tadi takut ya. Kenapa ya? Apa yang menyebabkan emosi itu muncul? Rasanya gimana sih ketika itu muncul? Apa yang terjadi di diri saya? Gitu. Nah, ketika saya mampu untuk bertemu dengan emosi-emosi itu, pelan-pelan biasanya ketika sudah tenang, jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang selama ini mungkin kita sendiri punya, yang terpendam itu akan tersingkap dengan sendirinya. Gitu. Nah, cuman memang cara kedua agak sedikit challenging gitu ya. Karena nggak ada yang memantau dan otomatis kita biasanya menolak kan kalau emosinya negatif. Maunya hanya yang enak-enak dan nyaman-nyaman aja gitu. Nah, yang kedua itu termasuk juga ketika misalnya jadi terlalu enak atau terlalu nyaman akan sesuatu gitu, terlalu senang akan sesuatu. Nah itu juga perlu dilatih gitu, kayak kok saya pengen ini terus ya, kok saya selalu kayaknya ada di pola-pola kesenangan ini gitu kan. Nah itu pelan-pelan ya mungkin bahasa umumnya melepas kemelekatan kan. Walaupun tidak sejago itu juga, jujur ya sesekali masih jatuh bangun, dan itu hal yang menurut saya normal lah. Tapi minimal sadar dulu kalau iya ya ada titik-titik tertentu yang saya seneng banget dan kalau itu saya tidak dapatkan, kok saya kayaknya gelo gitu. Nah belajar dari hal-hal itu yang sebenarnya kan kehidupan itu ngasih kita kekayaan yang banyak banget. Cuman kita seringkali lari atau menolak atau terpisah dari pengalaman-pengalaman kecil di kehidupan, termasuk dengan emosi-emosi. Nah, latihan berkesadaran kan mengizinkan kita untuk bisa bertemu dan menyapa kembali pengalaman-pengalaman itu. Oke, jadi ada yang formal, ada yang informal tadi ya. Ya. Formal kayaknya lebih ke mendisiplinkan tubuh ya, supaya dia punya, tadi kalau Mas Ivan tadi sebutkan membangun habit itu ya. Nah, ada tips juga yang dikasih Mas Ivan ke saya dan saya praktekkan, saya cerita nanti. Nanti kita akan ngomong soal bagaimana mindfulness di perusahaan. Saya dikasih bola tenis waktu itu, dan saya pakai ketika saya lagi mau menyampaikan ketidakterimaan saya pada sebuah tim. Mau marah gitu ya, tapi saya megang itu. Saya menyadari kemarahan saya dan dengan kesadaran itu marah saya nggak jadi meledak-ledak, tapi malah lebih efisien, lebih efektif juga untuk menyampaikan pesannya. Kalau ketika kita marah dengan sangat emosional itu nggak nyampe nih. Nah ini salah satu yang ngajarin nih Mas Ivan. Saya butuh tips lagi nih Mas Ivan untuk pekerjaan-pekerjaan atau kita kan semua terutama di Jakarta ya berbisnis, bekerja, profesional. Mungkin nggak sih mempraktikkan pengalaman atau berkesadaran itu dalam rutinitas kita bekerja yang tiap hari tantangannya perubahannya begitu banyak dan kita harus siap dengan segera gitu. Tapi mindful dulu nih gimana nih? Bisa nggak? Kalau mungkin ya. Kalau mungkin. Kalau hasil tentunya masalah izin. Oke. Ya dapat izin apa enggak? Itu udah di luar kendali. Yang bisa mendekatkan izin itu adalah tadi formal, latihan formal. Kemudian kalau di kantor, kalau bisa membangun komunitas berlatih. Oke. Jadi 2 orang, 3 orang, rutin aja dulu gitu ya.
Dan dalam komunitas berlatih itu mungkin nggak perlu ada yang dibicarakan dulu. Kita sama-sama duduk diam 5 menit, 10 menit udah. Terus saja lama-lama setelah itu mungkin membicarakan sesuatu. Tapi ketika membicarakan sesuatu, biasanya suasana berkesadaran itu ada dalam pembicaraan. Jadi nggak sekedar ngomongin orang, tapi melihat dalam perspektif yang lebih kaya. Mungkin karena kemelekatan ya, mungkin masih ingin atau apa. Nah, komunitas berkesadaran itu 2, 3, 5, 7 gitu ya. Dan memang isunya di stamina. Seberapa kita memang mengajak gitu ya. Dan sebenarnya ketika kita mengajak yang lain, sebenarnya kita mengajak kita. Gitu sih. Jadi mudah-mudahan kalau komunitas itu ada, bisa ya, mudah-mudahan ya. Izin itu, ya kan, izin itu diberikan kepada yang mencari izin katanya gitu. Itu sih Mas. Mindful itu kan kayak kalau kesan orang pada umumnya ya pada awal ini kan kayak melambatkan sesuatu. Padahal tuntutan apalagi di dunia bisnis itu kan pengennya segera cepet. Itu nggak menghambat pengalaman bisnisnya Mbak Baby ya atau Mas Putra itu nggak menghambat proses bisnis. Di aku justru enggak sih Mas. Justru enggak. Enggak. Itu malah sangat-sangat mendukung. Oke. Sangat-sangat mendukung karena dari perspektif aja bergeser gitu ya. Oke. Perspektif aja udah bergeser gitu. Justru di dalam kemudian membuat keputusan terus relationship itu jauh lebih baik dan baiknya yang seimbang ya, bukan baik yang karena mengakomodasi semua orang gitu, enggak. Baiknya yang benar-benar seimbang gitu. Saya merasakan juga sih di dalam decision tuh jadi ya mungkin ini orang yang memang guru-guru semua bilang ini ya memang kalau sudah berjalan tuh memang nggak ada yang sulit gitu kalau ngelihat masalah dari kacamata yang ya itu sebenarnya bukan masalah gitu ya gitu. Perspektif sih Mas. Perspektifnya Perspektif berubah ya. Berubah. Dan kemungkinan untuk melihat sesuatu menjadi lebih clear ya. Iya. Kalau kita lebih clear. melambat atau memberikan Iya. waktu yang Iya. cukup ya untuk Iya. mengenali masalahnya Betul. itu. Dan karena pada saat kesadaran kan kita menjadi sebenarnya mengamini bahwa segala sesuatu impermanen gitu ya Mas ya. Oke. Dan di Berubah situ terus. letaknya fleksibelnya. Jadi lenturnya tuh muncul di situ gitu. Oke. Aku merasakan tuh oh iya, jadi lentur ya, jadi fleksibel ya tanpa aku harus memacu diriku untuk jadi lentur. Itu enggak sih gitu. Gitu. Itu jalan dengan sendirinya Iya, karena refleksnya itu melakukannya, loh Mas, refleksnya. tanpa harus aku bilang gitu. Itu kan yang udah autopilot yang benar ya Mas ya. Mas Putra pengalamannya gimana? Iya, Bisnis nah dan mindfulness ini pertanyaan yang menarik sih Mas, karena gini, kalau orang terbiasa terburu-buru atau Tergesa-gesa. tergesa-gesa ya, satset gitu misalnya ya. Terus kemudian kita mengajarkan untuk coba pelan-pelan, coba take a deep breath, dan dia tidak pernah berlatih. Mungkin saya pikir balik lagi analoginya sama kayak ikan kalau dalam air yang merasa enak, merasa nyaman. Begitu dibawa keluar dia bingung kan gimana caranya. Nah sama, saya dulu juga berpikir gitu, mana mungkin sih dengan duduk dan diam saya malah jadi lebih produktif gitu kan. Nah tapi kenyataannya justru ketika saya mulai pelan-pelan, ketika saya mulai satu persatu, kok malah selesainya juga lebih baik, waktunya juga lebih tepat gitu. Saya juga energinya tidak terbuang untuk emosional misalnya, energinya tidak terbuang untuk gini, karena pada akhirnya kan sebenarnya salah satu pertentangannya antara single tasking versus multitasking juga gitu kan. Nah di beberapa jurnal penelitian gitu ya, sebenarnya multitasking itu walaupun seolah-olah dilakukan banyak pekerjaan, tapi kan sebenarnya yang dilakukan switch tasking gitu kan. Kita berpindah-pindah pekerjaan dengan cepat. Nah sementara ketika switch tasking itu waktu yang dibutuhkan untuk beradaptasi di setiap pekerjaannya kan nambah. Saya kerja A, adaptasi dulu lancar, belum berapa lama pindah lagi ke B, adaptasi lagi, butuh waktu lagi dan lain sebagainya. Terus menerus gitu kan. Nah, beberapa research bahkan berani nge-state kalau orang-orang yang multitasking itu katanya 50% waktunya lebih lama. Errornya juga 40% lebih banyak dan lain sebagainya dibandingkan dengan single tasking. Gitu. Nah, lalu apakah artinya dengan single tasking berarti hanya melakukan satu aktivitas dalam satu hari? Sebenarnya enggak juga. Di situ kan kita bisa bagi waktu gitu ya misalnya Mas ya. Misalnya diatur aja dari pagi jam sekian sampai jam sekian pekerjaan A, sekian sampai jam sekian lanjut ke pekerjaan B dan lain sebagainya.
Jadi sehari tetap bisa melakukan beberapa prioritas kerja, tapi waktunya sendiri-sendiri. Oke. Tapi tetap single tasking juga. Nah itu yang selama ini yang saya praktekkan dan bisa membantu banyak. Nah cuman memang yang menjadi PR adalah itu tadi, orang yang terbiasa terburu-buru, sacet-sacet, dijelaskan seperti ini kan kadang nggak terima gitu loh. Makanya seringkali lebih baik praktek dulu gitu ya. Atau sebagian besar capek dulu, ngos-ngosan dulu gitu ya, energinya habis untuk dia keburu-buru dulu gitu, baru mulai dikasih tahu ya coba tenang dulu, coba tarik nafas dulu dan lain sebagainya. Karena nafas itu kan sebenarnya tools ajaib dan gratis yang bisa kita semua punya. Itu membantu kita untuk ketemu dengan alam bawah sadar kita juga, membantu kita untuk tenang juga gitu. Dan kita lebih memilih untuk mengabaikan itu karena fokus kita keluar terus, fokus kita ke target, fokus kita harus selesai banyak, fokus kita ke ini, apalagi akhir tahun gitu kan. Padahal biasanya semakin kita ngoyo akan sesuatu, belum tentu kesampaian gitu loh. Atau malah bisa jadi dalam beberapa kasus berantakan semua. Kalau berkesadaran ini tadi membantu membangun perspektif dan ternyata dari pengalaman Mas Putra juga Mbak Baby itu ternyata bisa secara efektif menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan. Sebenarnya apa yang kemudian terjadi ketika orang mempraktikkan berkesadaran dalam hidup sehari-hari mereka ya Mas Ivan? Ya, perspektif sepertinya jadi penting ya, karena misalnya ada beberapa, karena setiap kata tuh terbatas. Ketika kita berkesadaran maka kayak kita perlu cepat nih, mungkin yang dimaksud kita perlu tepat. Jadi kalau cepat salah ya mungkin bosnya juga marah, gitu kan. Kok kamu buru-buru sih gitu. Tapi sebenarnya yang dia minta tepat. Jadi untuk tepat perlu jernih. Nah untuk jernih perlu tenang. Kemudian tadi tentang apa sih yang bisa terselesaikan gitu ya. Ketika kita berkesadaran definisi selesai pun juga berubah. Gitu. Apa sih selesai? Karena kalau yang impermanen ya nggak ada yang selesai. Kemudian kalau nggak ada yang selesai gimana? Memang kenapa begitu? Siapa kita mau harus menyelesaikan kan gitu. Nah jadi kian kita dalami, kita memang lebih bijak. Yang perlu kita jaga adalah berkesadaran itu bisa mendekatkan ke ketidakpedulian. Jadi kayaknya tenang gitu, padahal terserahlah gitu kan. Terus ya udah lambat aja, padahal ya nggak peduli begitu. Jadi berkesadaran bukan satu titik ya, tapi suatu dinamika pergerakan begitu yang memang berlatih tanpa mengharuskan begitu kan. Berserah tapi juga dengan kepedulian begitu. Nah ini yang kadang-kadang saya melakukan kok, tapi jangan-jangan mengharuskan. Saya berupaya kok, jangan-jangan mengharuskan. Atau saya udah berserah, jangan-jangan malas. Gitu, jangan-jangan nggak peduli. Nah kesadaran kian mengingatkan. Cuman memang yang memberikan kesadaran itu nggak ada nomor WA ya. Jadi jawabnya tuh ya memang kita harus gali terus. Ini tidak ada yang Van, pasti Van, ini kamu udah benar gitu. Nggak ada gitu, nggak ada. Dan itu yang perlu kita biasakan gitu. Memang tidak ada gitu. Karena akhirnya ada itu apa gitu kan Mas. Cuman ya, tapi seperti Mas Putra bilang ya kalau ini hanya dikonsepkan, hanya dibicarakan, kamu ngomong apa sih? Jadi bikin capek orang yang mendengarkan gitu. Jadi kita perlu menyampaikan sesuatu yang dimana mungkin yang mendengarkan ketika itu perlu. Jadi kita ketemu di tengah. Mereka perlu apa? Oh ya kita ketemunya di situ. Terus abis itu dialami. Karena kalau itu dikonsepkan, wah pikiran itu seneng sekali gitu. Nah sini saatnya saya konsepkan. Ini strukturnya, taksonominya kayak gini gitu. Tapi itu perlu dialami dan pengalaman memang subjektif. Jadi ya dialami aja. Menarik tadi Mas Ivan tadi sebut antara berkesadaran dengan malas itu. Itu kan deket banget tuh. Dan pengalaman berkesadaran justru sebenarnya mengingatkan kita sedang dalam posisi malas atau enggak sebenarnya kan.
Itu kan seringkali kita tipis tuh bersembunyi dari gue lagi mindfulness nih atau silent sitting padahal lagi nggak peduli itu. Supaya kita tidak terjebak masuk ke situ, apa toolsnya supaya kita nggak meninabobokan diri kita bersembunyi di balik mindfulness atau berlambat-lambat atau ingin menikmati atau seize the day lah istilahnya orang. Kalau 3 langkah sakti atau 7 jawaban pasti gitu nggak ada sih Mas, ya. Tapi nggak ada kiat gitu. Cuman kan orang kalau nggak ada kiat marah ya gitu. Terus gimana dong gitu kan? Yang kita dekati mungkin meningkatkan kepekaan. Kepekaan itu dimulai dari latihan formal, peka nafas, latihan informal, peka bahwa saya sedang marah, pegang bola tenis dulu gitu ya. Peka terhadap keberadaan diri, yang mudah-mudahan peka terhadap keberadaan yang lain. Yang kedua, melatih keterjalinan bahwa tidak pernah tentang kita. Saya ketinggalan nih, nanti saya salah, saya kalah. Kalau saya nggak tahu gimana? Ini bukan saya gitu. Jadi ada kalau kita nggak tahu bagaimana, kalau kita tidak bisa menyampaikan bagaimana, kalau kita terlambat bagaimana, ada suatu keterjalinan. Kalau saya terlambat, kliennya bagaimana? Ada klien di sana. Kalau saya ini tim saya bagaimana? Tim saya bagaimana? Ada keterjalinan di sana. Jadi 2 hal itu, kepekaan dan keterjalinan, mudah-mudahan mendekatkan kita. Jadi kita mengundang kearifan. Arif itu yang ngasih tahu, udah, kamu udah mengharuskan nih, atau Berhenti dulu kan. atau enggak, udah kamu males nih sebenarnya gitu. Nah kearifan itu diberikan sih. Kita hanya memantaskan diri melalui berlatih kepekaan, berlatih bahwa kita terjalin. Ya bukan kita sendiri, ada yang lain di sana. Iya. Ini 3 tips juga akhirnya tadi. Iya. Oh ya 3 tips juga. Peka, Dan yang terjalin. kedua keterjalinan, Sehingga mudah-mudahan Arif datang. Arif datang. Oke. Kalau Arif nggak datang panggil aja. Arif mana? Ada Arif? namanya Arif di sini. Ini kalau kita lihat situasi di luar, saya sepakat sih. Kemarin saya ngobrol sama penulis filosofi teras, Mas Hendri Manampiring, soal ya ada kendali diri, ada yang di luar kendali gitu. Kita kan hidup sekarang makin banyak kayaknya, atau kita baru menyadari ternyata makin banyak yang nggak bisa kita kendalikan ya. Terus sikap kita terhadap itu apa ya dengan pengalaman kita berkesadaran itu? Apa membiarkan begitu saja? Lalu upaya kita untuk bisa menjadikan itu istilahnya tidak mengganggu kita gimana? Pengalaman Baby atau Putra? Iya, pada akhirnya kan salah satu bisa dibilang mungkin goals, bukan goals juga ya. Tujuan dari hidup berkesadaran itu ketika kita pelan-pelan sudah mampu melepas keakuan atau keegoan kita pribadi gitu. Nah, selama kita masih merasa untuk ingin ini, ingin itu dan lain sebagainya gitu ya, bahwa seperti kalau kata Mas Ivan, ya saya harus segera cepat karena kalau tidak saya nanti akan saya. Nah, itu. Selama itu juga ya kita sebenarnya masih dikuasai oleh ego kita, gitu. Nah itulah kenapa mungkin menyambung sedikit kata Mas Ivan, sebenarnya ketika kita berlatih berkesadaran kita kan sebenarnya sedang latihan untuk selalu bertemu, gitu. Nah kalau malas kita kan sebenarnya sedang lari. Lari dari masalah, lari dari sesuatu yang kita malaskan. Sementara kalau kita bertemu, ya berjarak itu juga salah satu cara untuk kita bertemu, gitu ya. Cara berjaraknya setiap orang beda-beda. Walaupun mungkin beberapa di persepsi itu malas, tapi tergantung dari intensi kita lagi kan. Apakah kita benar-benar malas? Si Arif datang nggak itu memberitahu? Iya. Atau itu memang cara kita supaya tidak dikuasai oleh masalah. Perlu berjarak dulu. Nah, melepas ego dan keakuan itu yang memang pada akhirnya perlu dilatih gitu ya. Kenapa? Ya karena sejak kecil tanpa disadari kita juga diajari untuk always survive, semuanya harus soal kita, gaining semuanya dikumpulin dan lain segala macam. Ya terlatih untuk jadi serakah gitu kan. Nah, pelan-pelan kan melepas untuk tidak punya ego dan aku. Nah, kalau sudah sampai di titik itu dan mungkin nggak semua orang bisa gitu. Saya pun juga masih terus berproses.
pelan-pelan kan akhirnya kepentingan-kepentingan yang selama ini sebenarnya pengotor-pengotor aja itu pelan-pelan jadi luruh dengan sendirinya, jadi luntur dengan sendirinya. Kurang lebih gitu sih, Mas. Kalau Mbak Baby, pengalamannya gimana? Iya, mungkin menyambung dari Mas Ivan, akhirnya aku dengan latihan aku mengundang si fleksibel datang gitu ya Mas ya, Oh, gitu oke. kan. Si Arif fleksibel udah 2 tuh Mas. Arif, fleksibel. Ya, udah 2 yang diundang. Ya, intinya memang kembali aku mengalami, terus kemudian melatih. Aku juga sebenarnya sih mencari, maksudnya mencari pengetahuannya gitu ya. Tapi aku memang berhenti untuk mempertanyakan lebih lanjut sih Mas. Gitu. Jadi just latihan. Just latihan. Gitu, itu beda banget sih. Kalau dulu tuh aku akan ngeliat kenapa emang ya, emang kenapa gitu ya, berisik lah pokoknya gitu ya, gitu. Sekarang ada hal-hal di titik-titik tertentu aku ya just Let go. ya let go and lakukan gitu. Aku juga soalnya punya pengalaman dengan yang tadi Mas Ivan bilang yang empati itu ya Mas ya, Ya apa? empati kan. Oh, empati, gitu kan. oke. Di keserakahan yang Mas Putra tadi udah nyolek juga, keserakahan Mas. Aku pikir dalam bisnis itu bukan soal untung udah pastilah, namanya juga bisnis dan keuntungan kan juga bisa kita gunakan Ya, untuk ya. hal-hal yang baik gitu ya. Tapi mungkin yang tidak didorong oleh keserakahan Mas, gitu. Jadi aku lebih berpikir lagi gitu ya. Ternyata tuh kalau serakah itu bukan soal ada orang lain yang dirugikan loh, tapi itu balik ke Ke kita kita. sebenarnya. Karena apa? Dengan kita didorong oleh keserakahan dan terus mengasih makan si otot keserakahan itu alertnya di kita jadi kurang Mas. Nggak Karena aku peka pernah lagi ya? mengalami. Iya, dan yang lebih buruk lagi Mas, termanipulasi oleh pikiran. Sehingga ada di satu saat Mas, di satu saat saya tuh mengejar, pokoknya harus karena nih pandemi gue harus balikin nih semua nih gitu ya. Terus Udah terlanjur tanda tangan. tanda tangan Pinjaman nih, nih. terus keringetan kan Mas ya. Terus iya waduh gitu kan. Terus pokoknya harus dapat apapun gitu ya, apapun. Terus iya aku termanipulasi Mas. Jadi di satu pengambilan keputusan aku merasa ini paling tepat. Ternyata tuh sangat tidak tepat dan lebih menghancurkan aku lagi sih. Gitu. Itu. Jadi karena otot alert aku bijak itu udah mundur semua Iya. duluan, kedorong sama si serakah ini kan gitu. Jadi aku pikir bukan soal kita merugikan orang lain ya, itu one thing ya Mas gitu. Tapi kalau kita lihat ke diri kita, itu justru merugikan diri kita karena kita udah pasti nggak alert. Sementara decision maker kan kita harus senantiasa benar ya Mas ya, maksudnya senantiasa alert lah gitu. Aku itu pengalamanku pribadi sih Mas. Dari situ mungkin aku lebih bisa lagi memahami bahwa compassion itu penting banget untuk bisa ngebantu kita justru untuk alert di bisnis yang memang kita harus ya kerjaannya adalah bikin keputusan yang tepat gitu. Sebenarnya Dan itu sih keputusan yang aku. tepat itu diambil ketika kita punya pengalaman berkesadaran itu. Iya, Ya? dan aku nggak tahu ya Mas Putra, Mas Ivan, tapi seperti tubuh jadi ngebantu juga gitu ya. Oke. Tubuh tuh ngebantu gitu loh. Jadi ya makin jujur benar. Ya, itu jadi kita tuh nggak sibuk dengan gini pergulatan gitu lah. Kita tuh nggak kurang gitu pergulatannya gitu Mas. Kan sebenarnya pergulatan tuh kan paling hal yang agak nyebelin ya gitu ya. Karena jadi galau deh, ini jadi dilema gitu. Nah, itu berkurang Mas gitu. Terus iya, mungkin yang Mas Ivan juga bilang, hal-hal yang bijak, hal-hal yang arif, hal-hal yang mungkin lebih tepat itu lebih kayak lebih muncul gitu kan. Dia lebih bersuara lebih kencang gitu kan. Gitu. Kalau kita tadi ya berkesadaran, Iya, melambat, gitu. mendengar Dia- lebih banyak iya, gitu jadi ya. lebih kencang untuk kita dengar gitu ketimbang yang pikiran-pikiran yang buruknya itu. Soal bisnis yang tadi serakah tadi, ada satu pengalaman mungkin 10 tahun terakhir ya, mungkin konfirmasi Mas Putra, Mbak Baby dan Mas Ivan. Ada social entrepreneurship lagi berkembang ya 10 tahun terakhir. Itu kan topik yang jadi atau prinsip yang mereka pegang itu kan satu, bisnis harus sukses. Sukses dalam arti tidak kapitalisasi untuk keserakahan, tapi untuk supaya bisnis ini sustain. Yang kedua dia berdampak secara langsung entah ke karyawan, entah konsumen yang mengkonsumsi produk itu. Kalau travel, dari yang menikmati travel itu mendapatkan manfaatnya. Yang ketiga care terhadap lingkungan atau sosial, dalam hal ini bumi lah dalam hal itu.
apakah tren bisnis atau social entrepreneurship ini juga dorongan atau muncul dari pengalaman orang atau semangat zaman yang menumbuhkan mindfulness ini juga? Mas Ivan ngelihat gimana? Ya, saya sih bukan bisnismen yang gimana gitu. Nanti tolong dikoreksi. Tapi sepertinya berkesadaran akan membuat kita melihat segala sesuatunya lebih luas ya. Sehingga akhirnya waktu kita bilang, ini saya di bisnis, ini saya profit oriented, ini non profit oriented. Itu hobinya pikiran aja untuk mendikotomi gitu. Karena semuanya butuh uang, dan semuanya tidak butuh uang sekaligus pada saat yang sama. Begitu. Semuanya untuk kita, semuanya juga untuk lingkungan kita. Semuanya untuk employee, tapi juga semuanya buat customer, community, dan lain sebagainya. Memang ada triknya, ada tentunya hal-hal yang konseptual seperti ini perlu dibumikan ya, tergantung industrinya, bisnisnya, proporsinya, dan sepertinya teman-teman di bisnis akan mahir sekali untuk tahu kapan yang ini lebih besar kali ini, yang ini lebih kecil, tapi nanti yang ini lebih besar. Jadi seimbang itu bukan 50-50. Ya. Tapi ada konteksnya, saat yang ini dulu deh. Saat yang ini, oke, yang ini kita lepas, yang ini kita kasih. Jadi bagusnya tren itu mengingatkan. Tapi dulu sepertinya orang-orang kakek kita itu hidupnya sudah begitu. Ya, dia membutuhkan sesuatu untuk mengolah kembali dalam bentuk uang atau pertukaran barang, barter. Kemudian dia beristirahat, kemudian dia main sama anaknya, datang lagi ke tempat kerjanya sore hari, ngecek gitu ya. Semuanya terintegrasi dan holistik. Sehingga bukan work-life balance gitu, tapi work-life integration, karena ya hanya ada satu hidup gitu, hidup yang kamu jalani. Kadang-kadang butuh uang, kadang-kadang perlu sedikit uang, kadang-kadang perlu banyak uang gitu. Itu yang perlu disadari, gimana supaya tidak pengkotakan perlu untuk konsep awal, tapi berhenti di kotak-kotak itu mungkin akan membuat gamang ya. Itu sih Mas. Itu semua terkoneksi. Iya, semua begitu. Kayaknya gitu. Mbak Baby, Mas Putra merespon soal bagaimana bisnis sekarang jalan. Ada pengalaman orang berkesadaran yang kemudian diterapkan dalam bisnis-bisnis mereka dan ternyata oke juga jalan. Iya, pertama pengen membahas juga sebenarnya pandemi itu saya bisa bilang salah satu blessing in disguise juga gitu ya, karena seperti kita ketahui bersama, biasanya orang itu belajar lebih banyak justru di pengalaman yang tidak menyenangkan gitu kan. Di pengalaman yang buruk, baru dia bisa bertumbuh, most of the time gitu. Dan pandemi sepertinya mengajarkan itu. Kita yang masih survive dan akhirnya pelan-pelan bertumbuh, atau yang mungkin sekarang masih terseok-seok pun dan lagi proses belajar, akhirnya sadar bahwa dalam berbisnis ya dibutuhkan untuk hidup berkesadaran, sustainable, dan lain sebagainya gitu kan. Nah, membahas soal keserakahan dan lain sebagainya, balik lagi, menurut saya sih sama, itu juga subjektif gitu kan, karena setiap orang punya standar cukupnya masing-masing, itu dulu. Dan benar kata Mas Ivan, bisa jadi mungkin di satu sisi memang butuh lebih banyak, dan di sisi lain misalnya memang ya nggak usah terlalu banyak gitu. Dan untuk kita tahu di titik mana kita sudah mulai masuk ke level serakah, dan di titik mana seharusnya I'm enough. Nah, itu yang sebenarnya perlu dilatih. Ya. Kepekaan itu yang sebenarnya perlu untuk dilatih. Karena pada akhirnya kalau tetap memaksakan diri untuk ya udah hajar aja semua serakah, hajar aja semua saya kumpulin. At the end of the time yang rugi kan kita sendiri, ya gitu kan. Karena banyak banget kejadian dan banyak banget ya Mbak Baby juga ya ketemu dengan teman-teman yang dengan bisnis yang sangat oke, moncer, pendapatan yang sangat oke, moncer. Ternyata mereka hidupnya juga tidak sebahagia itu kok. Gitu. Ternyata mereka juga punya banyak isu di belakang dan kebingungan juga untuk menjalaninya. Gitu. Nah, maka di titik itu yang perlu ditanyakan juga ketika berbisnis dan ingin meraup dan mendapatkan semua, apakah memang benar-benar mendapatkan semua atau justru malah kehilangan hal-hal lain yang sebenarnya lebih esensial.
Titik itu kan yang kadang orang tidak sadar. Ya. Nah, titik itu sebenarnya hidup berkesadaran bisa melatih agar kita tahu, oke ini cukup, mungkin saya pelan-pelan perlu shifting fokus saya ke hal-hal lain lagi. Kurang lebih itu. Akhirnya work life integration yang disampaikan Mas Ivan tadi pelan-pelan bisa mulai terjadi. Bukan work life balance ya, integration, karena kita cuma punya satu itu ya. Ya. Mbak Bibi mau merespon? Ya, kalau yang sekarang juga mungkin kita bisa kalau aku juga mulai terbuka dengan berpikir bahwa gini, ya apa yang ku lakukan itu harus juga bisa memberikan umur yang panjang juga buat semuanya gitu ya gitu. Kalau enggak akan percuma gitu. Aku juga nggak akan bisa menikmati gitu kan, habis aja semua gitu. Itu tuh ya dulu ada Mas, cuman kecil lah gitu ya gitu. Kalau sekarang tuh dia itu bersuara jadi, gitu ya. Jadi membuat aku juga berpikir iya sih ya gitu. Sebenarnya memang itulah yang sustainable itu begitulah gitu ya sebenarnya. Bukan orang lain tapi kita juga akan terlindungi dengan sustainable itu gitu. Terus kemudian kolaborasi juga gitu ya Mas. Masih banyak juga gitu ya kita berpikir bahwa dengan kolaborasi profit jadi berkurang dong gitu ya. Tapi mungkin tanpa kita sadari sebenarnya ketika kita ngambil profit itu energi, effort itu kan semua terbuang gitu ya. Dengan berkolaborasi effort kita turun gitu kan ya, ya seimbang gitu loh jadinya. Kayak gitu sih. Aku mulai menyadari itu sih Mas. Jadi aku banyak berkolaborasi gitu. Profit nggak gede nggak apa-apa, tapi aku tahu bisa investasiku bermanfaat di buat yang energi, iya. Satu itu sosial investasinya juga ada kayak gitu-gitu tuh ternyata membuat lebih tenang sih, lebih tenang sih dalam menjalankannya gitu. Aku nggak tahu apa yang terjadi Mas. Mudah-mudahan. Mau nambahin dikit aja. Kan sekarang lagi zamannya invest ya. Invest ya. Invest ini, invest itu gitu, portfolio, diversifikasi dan lain sebagainya dan berbagai teknologi investment yang baru. Ketika berkesadaran kita mungkin diingatkan gitu ya, investasi yang terbesar dan ditunggu itu adalah keberadaan kita. Jadi tadi sudah diceritakan tentang ketika profit berkurang, sebenarnya saya invest Sesuatu yang lain. energi, Social ketentraman, life, sehingga bisa lebih jernih dan bisa lebih berlanjut seperti itu sih. Ya, jadi sebelum menoleh ke investasi yang lain, Toleh coba ke dalam. udah invest apa gitu. Oke, untuk diri kita sendiri, untuk keberadaan kita sendiri ya. Tapi ya mungkin ini terakhir udah jam 4 juga soal bagaimana ini kan ketidakpastian kita hadapi dan perubahan itu kan terus menerus ya. Dan dalam bisnis itu sesuatu yang ya nggak mau harus kita terima. Nah, peran atau fungsi kita berkesadaran itu sebenarnya di mana di tengah situasi yang kemarin Jokowi bilang nih ke depan yang akan gelap nih. Ekonomi makin tidak pasti, perang nggak akan selesai besok, bulan depan atau tahun depan. Ini kan makin panjang nih. Nah, mindfulness di situ perannya di mana di tengah situasi yang makin nggak pasti dan perubahannya banyak banget. Mau siapa dulu mau merespon? Mbak Baby nih, sekaligus closing statement lah kalau mau. Kalau aku yang ku rasakan setelah maksudnya berlatih gitu ya Mas, kuncinya di berlatih, kemudian pada saat mengalami itu 3 hal sih yang aku rasakan. Pertama, ketika aku menemui situasi-situasi atau berita-berita segala macam, aku accept beritanya pertama. Ya, Okay. ya, mungkin ini ada kebenarannya gitu ya. Kalau sebelumnya menolak atau rempong Mas. Rempong, gitu sekarang ya. accept, Rempong, menerima. ya, rempong Okay. duluan gitu kan. Terus wah resesi nih ya. Terus gimana gitu ya kayak gitu. Terus yang kedua aku lesson learn aja, refleksi juga gitu. Sebenarnya kalau kondisi demikian apa yang harus dipersiapkan segala macam gitu ya. Setelah accept kayak mencerna gitu. Iya, gini. Oke, ada nggak sih yang memang dari apa yang kita lakukan akan terkena imbas dan sebagainya gitu? Ya persiapkan aja diri gitu ya, gitu. Terus yang ketiga ya sudah move on. Apapun kita nggak tahu itu bakalan terjadi atau tidak, but just move on. Aku tuh 3 itu terbangun lah ya Mas ya, pikiran itu tuh terbangun. Yang aku ngerasa membantu karena aku nggak jadi rempong yang sendiri ketakutan dulu pernah loh begini gitu ya atau nanti gitu, padahal dua-duanya ya satu sudah lewat, yang depan belum terjadi. Cuman menghabiskan energiku akhirnya Mas. Untuk bisa ketemu 3 itu kan panjang tuh prosesnya dan kemudian kayak jadi
sistem dalam tubuh untuk melakukan atau merespon Muncul setiap sendiri ini. sebenarnya. Itu berapa tahapannya lamanya dan apa yang dilakukan Mbak Baby untuk itu? Cuman latihan. Latihan. Cuman latihan dan kemudian menemukan komunitas-komunitas yang memang bisa bertumbuh bareng gitu ya Mas, gitu itu jadi penting banget gitu. Jadi karena saya banyak belajar gitu, memilih cara, terus merasakan bahwa permasalahan ini sebenarnya aku nggak Kuasa. dan maksudnya gini, gua nggak menderita sendiri lagi gitu ya, kayaknya masih banyak juga hal-hal Perspektif lain itu yang kemudian- aku jadi kebuka gitu. Jadi berlatih dan menemukan komunitas yang bisa kita tumbuh bersama-sama tuh jadi sangat penting sih dalam Oke. perjalanannya. Ya, 3 poin ya tadi ya, soal accept, lalu yang kedua itu bisa reflect ya atau mengunyahnya, lalu kemudian move on ya dengan itu ya. Oke. Mas Putra, ini pertanyaan konkret untuk situasi yang kacau balau, penuh perubahan ini. Iya. Gini, memang kebiasaan ego atau kebiasaan manusia itu adalah berencana. Gitu kan. Berencana, ya. Berencana. Artinya, oke, mulai cemas, polanya kan selalu gitu kan, mulai cemas, ada resesi atau misalnya ada isu Merencanakan apalah. sesuatu loh. Terus merencanakan sesuatu. Oke, bisnis saya harus A, bisnis saya nanti kalau gini B, kalau gini C dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, padahal kan bukan berarti itu salah, gitu kan. Tapi ada kalanya kita jadi terlalu melekat dengan rencana-rencana itu. Padahal balik lagi kalau ke konsep impermanence dan ketidakkekalan, bahwa ya rencana hanya rencana itu belum tentu terjadi dan ada kemungkinan yang terjadi mungkin lebih buruk di luar rencana dan kita nggak bisa ngapa-ngapain. Nah di titik itu kan akhirnya segala rencana ya hanya rencana, gitu. Nah hidup berkesadaran pelan-pelan bisa kita gunakan, bisa kita jadikan gaya hidup ketika sebenarnya rencana-rencana tidak sesuai dengan rencana. Kehidupan tidak sesuai dengan rencana. Di titik itu kan kita jadi benar-benar sangat goyang, kita benar-benar jadi sangat drop, kita benar-benar jadi sangat down. Di titik itu kita jadi sangat emosional ya. Di titik itu mostly orang-orang yang cerdas, pintar, kalau sudah mulai emosional ya otomatis dia akan pakai survival mode-nya kan. Otak primitifnya gitu ya, sistem limbiknya gitu. Nah, mindfulness bisa pelan-pelan mengajarkan kita bahwa oke, sadari dulu kalau kita boleh berencana, tetapi ada masanya sesuatu tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Belajar untuk tidak melekat dengan ekspektasi. Itu satu. Yang kedua, ketika sesuatu tidak sesuai dengan ekspektasi, kita juga bisa belajar untuk pelan-pelan yang tadinya jadi satu dengan emosi, yang tadinya tenggelam dalam masalah, pelan-pelan berjarak. Oke. Pelan-pelan kita bisa jadi pengamat dari apa sih sebenarnya yang terjadi. Nah, untuk menjadi pengamat dari masalah dibutuhkan pikiran jernih. Nah, agar pikiran kita bisa jernih, mindfulness, latihan berkesadaran itu bisa membantu. Tetapi ketika kita baru berlatih saat sudah kecemplung, sulit. Ibarat analoginya sama kayak kita nggak bisa berenang, terus tiba-tiba naik kapal di tengah laut, kapalnya tenggelam. Apakah kita bisa tiba-tiba mendadak berenang? Kan tentu tidak. Nah makanya ketika hidup masih baik-baik saja, sebaiknya berlatih. Jadi ketika sedang ngedrop, kita itu bisa ada gunanya. memanfaatkan latihan itu sebagai alat kita untuk pelan-pelan berjarak dan melihat masalahnya dengan lebih jernih. Nah di titik itu kita tidak lagi dikuasai otak primitif tadi, kita bisa mulai pakai otak modern kita kan, prefrontal cortex dan teman-temannya. Nah kalau sudah berjarak itu pelan-pelan kita juga bisa mulai bersikap gitu ya. Kalau yang sering di-sharing belakangan juga pelan-pelan kita juga bisa mulai menumbuhkan growth mindset. Gitu ya. Mulai aware juga bahwa ada hambatan, ada tantangan, saya kemarin sempat jatuh. Saya menenangkan diri dulu, saya sadar dulu, saya lihat masalahnya dengan jernih, lalu potensi-potensi apa yang bisa saya lakukan untuk terus bertumbuh. Gitu nah, prosesnya itu. Dan memang tidak mudah gitu kan. Tetapi bukankah ketidakmudahan itu yang membuat kita belajar dan terus bertumbuh. Kurang lebih itu. Tadi yang saya catat soal berjarak untuk mendapat kejernihan ya, melihat dan tidak terlekat pada rencana-rencana yang sudah kita susun ya, observer. Mas Ivan yang mungkin memberikan closing statement soal bagaimana sikap kita dengan berkesadaran menghadapi ketidakpastian dan hal-hal yang perubahannya begitu cepat. Sepertinya. Kita salah konsep tentang kepastian. Itu yang kita dididik
paling nggak saya lah ya, zaman saya dulu gitu, kepastian itu penting, memastikan itu penting gitu ya. Sehingga ketika ada hal yang tidak pasti, kita jadi rempong. Jadi rempong. Gitu. Sebenarnya semuanya tidak pasti. Nggak ada yang pasti begitu. Lalu bagaimana dong kalau tidak pasti? Nah, kalau berkesadarannya kebablasan bisa jadi tidak peduli. Tidak peduli ya tadi. Ya udahlah kalau nggak pasti, terus kita juga nggak usah ngapa-ngapain, nggak usah berencana, nggak usah menerima, nggak usah berkontemplasi, lalu bahkan nggak usah move on. Ya toh juga nanti setelah saya move on akan ada ketidakpastian lagi. Ketidakpastian itu mungkin mengingatkan bahwa kita siapa, kita batas-batas kita ada di mana, begitu. Ketidakpastian yang bisa kita lakukan dengan ketidakpastian adalah ada kecil titik kepastian yang kita dianugerahkan, yaitu saat ini. Oke. Di setiap saatnya. Itu pasti. Itu pasti. Nih ada nih sekarang. Yuk nafas. Ada nih sekarang. Lihat. Ada nih sekarang. Amati. Ada nih sekarang. Latih. Nanti ada lagi. Oh masih ada ya? Aduh makasih ya masih ada. Lihat lagi. Di setiap titik-titik anugerah itulah kita berlatih dan berserah ya. Berlatih karena kalau tidak berserah berlatih tapi kayak Memaksakan. jadi kayak hitungan gitu. Saya udah 7.000 jam nih kan. begini. Harusnya udah bisa dong kan gitu. Udah deket lagi dengan 10.000 jam. Hitung-hitungan lagi itu. Gitu. Jadi ketidakpastian itu membuat kita melihat segalanya, kesempatan apapun atau bahkan musibah apapun sebagai suatu kurikulum agung yang mengingatkan. Ya ada ini loh Van. Oh iya. Kamu nggak enak ya? Iya. Ada ini ya. Ada ini ya. Latih. Terima, kontemplasi, lihat dari good mindset, move on. Lihat lagi di setiap saatnya. Kalau memang tampaknya lelah ya, karena itu dengan berlatih formal, 15 menit pagi, 15 menit malam, melihat setiap kesempatan sebagai tempat untuk berlatih yang informal, dan kalau bisa punya komunitas yang saling mengingatkan, saling menyemangati. Karena kadang-kadang saya mengingatkan, besoknya saya yang lupa. Kan kamu kemarin bilang gitu. Oh iya. Makasih ya diingatkan. Itu sih. Ya itu saya baru ngeh sih soal di tengah ketidakpastian yang panjang itu ada kepastian-kepastian yang setiap saat kita dapati itu nafas kita ini pasti gitu. Kita ketemu ini pasti kan ini. Kayak bukunya Mas Putra itu kan, di sini dan saat ini pasti kan. Yang ketidakpastiannya nggak jelasnya. Saya mencoba nggak merangkum, tapi saya tadi mau ngawali dengan kutipan buku, saya mau menutup dengan kutipan buku. Saya merefer ke pernyataan Mas Putra soal kejernihan untuk bisa kita berjarak. Itu penting banget sebenarnya. Dan buku 21 Lesson for 21st Century yang nulis Yuval Noah Harari kemarin baru ada di Ubud Writer Festival. Di pengantarnya kalimat pertamanya itu yang membuat saya jadi ingat. Dia menyebut clarity is power. Kalau dulu di era-era abad pertengahan itu kan knowledge is power gitu. Jadi sekarang dia menyebut di abad ini clarity is power. Kejernihan menjadi kekuatan. Kekuatan untuk apa? Ya kejernihan kita bangun karena kita berkesadaran untuk merespon secara tepat. Bukan cepat ya, kadang-kadang kata membatasi, betul banget kata Mas Ivan tadi. Yang diminta bos itu bukan cepat, tapi tepat. Nah tepat apakah cepat atau lambat itu perkara pilihan kan. Tapi tepat itu yang diminta. Dan kejernihan itu membantu kita bisa merespon dengan baik. Tadi accept dulu, lalu kemudian mengunyahnya atau merefleksikannya, baru kemudian move on dari situ. Dan mudah-mudahan apa yang kita obrolin ini ada manfaat nih. Kalau ada yang mau bertanya, ada manfaatnya. Kalau teman-teman ingin merasa bergabung dan ingin punya komunitas yang mengingatkan latihan berkesadaran, ada Mindful Act, ada Mas Putra dengan Saya juga sering bareng di Mindful Act, atau dengan Mas Ivan ada Senantiasa Berada yang saya ikuti di Instagramnya, yang setiap kalau Instagram itu biasanya saya otomatis kalau yang lain langsung like aja. Kalau Mas Ivan saya baca dulu. Karena ada kata-kata yang tersembunyi yang membuat kita mendapatkan perspektif yang lain. Tadi contoh tadi, bagaimana cepat dengan tepat itu kan dua kata yang berbeda. Tapi sebenarnya itu yang jadi tujuan. Dan mudah-mudahan sekali lagi pertemuan ini bukan yang terakhir, karena di lain kesempatan mungkin kita akan undang Mbak Baby, Mas Putra, Mas Ivan untuk melanjutkan perbincangan. Karena ada sore, terima kasih semua yang sudah hadir.
Semoga pengalaman berkesadaran sore ini membuat makanan yang ada di meja masing-masing lebih enak. Karena makan dengan berkesadaran itu membuat kita lebih banyak bersyukur ya Mas ya. Bayarnya sih tetap, tapi syukurnya lebih. Nah, itu aja. Terima kasih, selamat sore Mbak Baby, Mas Putra, dan Mas Ivan.